in that fight? Well, let me tell you, if it was me, oh, there he goes. Seperti inilah kekuatan pukulan dari si bocah imut ini. Meski pendatang baru, namun ia sudah membuat tinju di kelasnya mulai ketar-ketir. Wajahnya yang terbilang masih unyu-unyu, namun siapa yang menyangka pukulannya sungguh luar biasa. Introducing Vito Mielnicki. Ya, petinju muda ini bernama Vito Mielnicki Junior. Lahir pada tanggal 10 Mei 2002 ini, usianya kini masih 20 tahun. Berada di kelas welter super yang diisi oleh petinju elit, namun tak membuat Vito gentar. Tahun 2019, Vito memulai debutnya di dunia tinju profesional. Kala itu, ia masih berusia 18 tahun. Meski terbilang muda, namun jiwa bertinjunya sudah sangat terlihat. Kala itu, Vito melawan Tamar Usmin. Laga yang berlangsung di rumahnya sendiri, yakni New Jersey itu, hanya berlangsung 1 ronde saja, karena Vito mampu menumbangkan lawannya dengan cara sadis. Dari laga pertamanya ini jelas membuat warga New Jersey senang, karena telah muncul petinju muda berbakat dari kota mereka. Bakat Vito memang sudah terlihat sejak masih kecil. Bahkan saat usia 8 tahun, ia pernah meraih sabuk juara dan 4 kali menjadi juara sarung tangan emas nasional junior. Setelah bertahun-tahun ditempa oleh ayahnya yang seorang pelatih pegulat, Vito tumbuh menjadi petinju hebat. Hingga akhirnya Vito dijuluki sang sihir putih. Melihat bakatnya itu, Joe Gosen, petinju legendaris tinju yang sekarang pelatih Ryan Garcia, itu tertarik untuk melatihnya. Terbukti di bawah asuhan Joe Gosen, Vito tampil lebih bagus lagi. Dan sejauh ini, Vito sudah menjalani laga sebanyak 14 kali dan belum pernah mengalami kekalahan KO. Bahkan dari 13 kemenangannya, 9 diantaranya ia raih dengan kemenangan KO. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan, yakni saat ia melawan Chris Rollins pada tahun 2020 lalu. Usianya yang masih 18 tahun, namun Vito mampu membuat lawannya kerepotan. And we're underway again now. We'll see if he can hold up against young Vito here. Switch from right-handed to left-handed. And again, very difficult for him as he was. Bahkan laga yang berlangsung di California, US ini hanya berlangsung 2 ronde saja. Jim and Sayed, New Jersey, they were going to keep Vito in there and keep him safe. Good right hand by Mielnicki. That's a good hook. Yeah, by Mielnicki. And a good right hand. And oh, Rollins is hurt. That's right. Staggered into. Rollins is clearly hurt. This is coming Hook and a right hand. Rollins trapped in the corner now. And this, Mielnicki. Magic Vito Mielnicki Jr. Salah satu serangan mematikan Vito yakni kombinasi antara jab dan pukulan strike-nya. Seperti saat ia melawan No Alessandro Lopez pada tahun 2021 kemarin, Vito mampu mengalahkannya saat di ronde ketiga. We're working on that. Tell him because he can. Big right hand by Mielnicki. And down. Patience to the body and to the head. Lead hook before. This is not going to last. He'll mix it up, and Lopez is hurt. Wilting against the ropes. Into the corner. Ooh, boy, that's Down to the body. Hooks to the head in a beautiful combination. And it's over. That's it. That's how you finish it. Pukulan strike kanan Vito memang sangat mengerikan. Tidak hanya tangan kanannya, bahkan pukulan kirinya juga sangat berbahaya. Noah Kid, salah satu bukti yang menjadi korban pukulan kirinya. Laga yang berlangsung di hadapan warga New Jersey itu, Vito tampil sangat memukau. Bahkan di ronde pertama inilah, Noah dapat dikanvaskan. Meski mampu bangkit, namun akhirnya ia kembali dapat ditumbangkan. Pukulan uppercut kiri Vito sukses membuatnya tertunduk.
Setelah kemenangan itu, Vito mengungkapkan jika dirinya ingin membalas kekalahan sebelumnya atas James Martin. I was thinking that this was my night to beat James Martin. Kala itu, Vito hanya kalah angka. Saat melawan Martin sebelumnya, sangat terlihat jika Vito memiliki ketangguhan yang sangat kuat. James Martin with a very good round. He is clearly... Sudah beberapa kali ia mendapat pukulan telak, namun ia masih mampu bertahan. Bahkan ia sampai bercucuran darah dari hidungnya, tapi Vito mampu bertahan sampai akhir ronde. Namun sayang, keinginan untuk membalas kekalahan itu tidak tercapai. Pasalnya saat sesi timbang badan, Martin tidak memenuhi syarat, yang akhirnya digantikan oleh Noah Kid ini. Setelah menang atas Noah Kid, 7 bulan kemudian, Vito akhirnya melawan Nicholas Delomba. Melawan Delomba inilah, Vito membuktikan bahwa ia adalah bocah yang patut diwaspadai di kelas welter super. 15 by doing stuff like that. We all three know Delomba is a very capable guy. Terbukti di laga ini, setiap rondenya, Vito mendominasi pertandingan. He wants those hands up high. Space tries to feint there and a jab. He's countered immediately. And now Melnicki goes to the body and to the head. Hingga akhirnya, di ronde ke-10, pukulan kanan Vito membuat Delomba kelimpungan. And now Delomba gets hurt. And into the corner. And a half left. Delomba's hurt. Covering up. Hingga wasit memilih menghentikan laga. Eric Daly stops it. Magic Vito